Haleluya. Sekali lagi shalom. Yuk sama-sama kita mulai doa pagi hari Minggu ini. Semuanya bersemangat, yang bersemangat boleh lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita sebentar datang kepada Tuhan ya. Karena Dia Tuhan yang patut kita sembah dan kita puji bersama-sama. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memberikan semua hidup kami kepadamu Tuhan. Setiap hari kami melatih hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bapa, berkati ibadah ini Tuhan, di morning prayer ini. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dipuji, Engkau disembah. Dan kami mau selalu menyenangkan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sertai kami, berkati. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, benar Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan
benar Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari sembah Dia bersama-sama. Oh Yesus, Kau yang layak ditinggikan selamanya, diagungkan. Bagimu segala pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarkan kami menyembah-Mu. Haleluya, Kau ajaib, Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Katakan sama-sama, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, benar Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan
sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan, Kau dahsyat di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kami mau belajar dari Yesus. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayo sebentar kita melekkan mata kita, ya. Kita berjuang, Bapak Ibu Saudara, kita percaya segala jerih lelahmu di dalam Tuhan, terlebih dalam doa, engkau menabur dayamu, doamu, danamu buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Tuhan mencatat semua perbuatan para nabi, rasul, para hamba-hamba Tuhan, dan juga para umat-umat Allah, meskipun mereka, ya, waktu itu belum mengenal Kristus. Di zamannya para rasul, setelah Yesus diangkat ke sorga, seperti Cornelius, dia membuat karya di mana dia memberkati orang-orang miskin, dia menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi rumah ibadah, dan semua Tuhan catat. Artinya Tuhan dengar doamu, artinya Tuhan dengar apapun yang engkau lakukan demi kemuliaan Dia. Katakan amin. Ya, jangan hanya mengejar upah di dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau mengejar upah di dunia, ingat ke perkataan Yesus. Selalu ingat perkataan Yesus. Katakan selalu ingat perkataan Yesus. Bahwa di dunia itu ngengat dan karat. Jangan hanya terlalu sibuk mengejar di dunia sampai-sampai menghalalkan segala cara. Sebab Tuhan mau memakai engkau dengan karunia-karunia roh. Katakan amin. Untuk membangun umat-umat Allah. Haleluya. Ya, kalau engkau disembuhkan, engkau pasti akan bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Katakan amin. Kalau hatimu dipulihkan, engkau juga dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk memulihkan orang lain. Katakan amin. Sebab roh itu tinggal di dalam kita. Kita ini diberkati. Jangan hanya gara-gara harta dunia dan tahta kita tidak punya dan kita berkata aku tidak diberkati. Itu salah, ya. Ketika kita diberkati, sesungguhnya tolak ukurnya adalah Allah tinggal di dalam kita. Katakan amin. Ya, jaga hatimu. Ya kan? Makanya Tuhan kasih lagu sama kita. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat, yang najis, yang cabul, yang pemberontak, yang apalagi namanya pemecah belah dan semuanya. Ya, murnikan itu supaya itu hilang daripada pikiran kita, daripada hati kita. Lalu bentukku di dalam genggamanmu. Kalau kita di dalam genggaman Tuhan, kita aman, Bapak Ibu Saudara. Meskipun yang kita alami saat-saat ini tidak enak, dikucilkan, haleluya. Ya, di apa lagi? Difitnah, haleluya. Ya, di apa lagi? Banyak. Ya, dicela. Ngapain kamu ikut ibadah kayak gitu? Ibadah itu sesat. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, lihat buahnya bagaimana Allah bekerja dengan gereja yang gak ada apa-apanya ini. Ya, tapi bisa berkarya bagi nama Tuhan. Ya, kita percaya satu desa dipulihkan. Amin. Haleluya. Ya, saya melatih anak-anak muda. Ayo kalau ada masalah, ketawa aja. Rugi kalau kamu nangis terus. Hei Tuhan, masa saya diginiin terus Tuhan. Mama mertua saya bertingkah Tuhan. Alah, ketawa aja. Ya, tertawakan masalahmu. Tapi jangan tertawa di depan mertuamu ya. Kurang ajar nanti katanya. Iya kan? Iya, sambil berdoa tertawa. Jangan sampai gara-gara masalah hilang sukacita kita. Kita akan belajar dari perkataan Yesus sebentar ya. Kita lihat di dalam Firna tolong buka ya. Di dalam Matius
pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pokoknya apapun yang terjadi, bilang haleluya. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita baca sama-sama. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan kita itu selalu berkarya. Dia punya belas kasihan yang begitu besar buat orang-orang lain. Ya, mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu yang dia sembuhkan, cuman tidak dicatat semua dalam Alkitab. Makanya Yohanes bilang apa? Kalau semuanya pekerjaan Tuhan Yesus dicatat, tidak ada buku yang muat pada saat itu. Karena waktu itu belum ada percetakan. Ya, belum ada buku seperti ini, belum ada. Belum ada. Ya, oleh sebab itu waktu itu Yohanes berkata seperti itu. Tapi memang betul, kalau semua gulungan-gulungan satu pasal, ayo, berapa gudang hanya untuk pekerjaan Yesus, belum untuk ini tulisan lain ya. Kita lihat di sini, baca sama-sama. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di dalam kitab Roma dikatakan dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Allah Bapa berkenan atas hidup, di mana hidupnya pribadi Yesus ini luar biasa. Yesus itu ya mengajar di rumah-rumah ibadat. Kenapa Yesus mengajar? Kan pertanyaan. Kenapa nggak langsung sembuhin aja? Ya kan? Dilihat, wah ini ada setan nih. Dilepaskan, wah ini ada sakit penyakit nih. Disembuhkan, ya kan? Ngapain diajar? Kan kita bertanya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tuh, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Oh, ternyata yang mau Yesus sampaikan buat kita ya, bahwa pengajaran di dalam Tuhan itu penting. Makanya kita jangan tinggalkan persekutuan kita. Kita jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Kita jangan tinggalkan sesi-sesi pengajaran demi pengajaran kita. Sebab disitulah Allah mengajar kita. Ya, firman Allah berkata bahwa pengurapan itu akan mengajar kamu, sehingga kamu tidak memerlukan banyak guru. Pada waktu itu konteksnya adalah banyak guru-guru palsu. Oleh sebab itu ada pengurapan Tuhan. Jangan sampai engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya, dan Yesus memberitakan Injil, mengajar tentang Allah. Yesus harus mengajar pandangan kitab suci ya waktu itu di perjanjian lama ya, seperti apa Allah akan menyelamatkan bangsa Yahudi dan seluruh dunia ini. Apakah Allah datang dengan seperti kemuliaan yang besar turun dari sorga begitu? Bukan, ya. Allah kalau hanya mengajar seperti itu atau datang seperti itu, coba bayangkan setiap hari Tuhan datang seperti itu. Kemuliaannya datang ke bumi, mengajar semua orang-orang, bla 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 bla, suara guntur dan segala macam. Seperti itu aja sekali baru terjadi ketika Musa, di zamannya Musa dan Harun, orang Israel bilang apa? Musa, biar engkau saja yang berkata-kata dengan kami. Karena kalau Tuhan langsung ngomong sama kami, kami bisa mati. Karena suara Tuhan mengguntur. Oleh sebab itu, dia mengutus hamba-hambanya, dia mengutus juga Yesus, dan dia mengutus rasul-rasul untuk mengajar. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Bayangkan kalau kemuliaan Tuhan tiap hari turun naik. Ya kan?
Kan lucu Bapak Ibu Saudara. Ya, kata pelawak itu kayak teh celup. Turun naik, turun naik. Ya kan? Kan nggak begitu. Oleh sebab itu dia mengutus, ya. Umat-umat Allah harus diajar. Orang-orang Yahudi pada waktu itu harus diajar supaya mereka mengerti konsep keselamatan, baik yang baik dari tulisannya Musa di kitab Kejadian sampai Maleaki. Yesus mengajar itu semuanya. Haleluya. Perlu ini diajar. Umat-umat Allah perlu diajar. Kalau diajar, kita akan bisa belajar. Dan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil dulu diberitakan. Firman diberitakan. Karena firman itu berkuasa. Lalu serta melenyapkan segala penyakit. Penyakit apapun. Pada waktu itu seperti kusta, seperti ayan, belum ada obat penangkalnya, ya. Waktu itu belum ada vaksin, semua serba herbal, ya kan? Apalagi semua serba tabib. Penyakit. Yesus melenyapkan penyakit. Saya percaya, ya, ketika engkau mau diajar oleh Roh Kudus, ketika engkau mau memberitakan, bersaksi kepada orang lain tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus, Injil, aku percaya, saya percaya penuh bahwa engkau akan dipakai Tuhan. Ketika engkau menumpangkan tangan, orang itu akan sembuh. Katakan amin. Percayalah, kita ikut jejaknya Bapak Ibu Saudara. Dia melenyapkan kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu bisa secara psikologi. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, penyakit pada waktu itu bukan hanya soal fisik, tetapi jiwa. Orang-orang yang dirasuki setan dan menjadi gila pada waktu itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat ayat ke-24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Tuh lihat, penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Bayangkan, yang gak bisa berjalan. Ya, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Sekitar Galilea datang. Pada waktu itu belum ada grup WA. Apalagi WA belum ada. Ya, belum ada WA. Yang ada berita itu melalui mulut ke mulut. Cepat sekali. 100 orang yang mendengar, 2 orang yang diutus ke desa-desa lain memberitakan. Datang lagi dari desa lain 2 orang mendengar dan melihat, 2 saksi, ya, 2 orang saksi itu sah. Ya, benar. Nah, makanya tersiar lagi sampai ke kampung yang lain. Artinya begini. Kalau kita melakukan kebenaran seperti Yesus, kalau kita hidup benar seperti Yesus, melakukan semua kegiatan, melakukan semua aktivitas yang menyenangkan Allah, kita ndak usah repot-repot untuk mempromosikan diri. Tuhan yang mempromosikanmu, katakan amin. Dengar ini baik-baik. Tuhan sanggup mempromosikan kedudukanmu. Tuhan sanggup mempromosikan hidupmu. Yang mungkin menurut dunia, gak ada apa-apanya ini. Di kantor kamu juga useless, gak terlalu dipakai. Apalagi di dagang juga kamu gak laku. Apalagi banyak. Dunia menganggap kita tidak ada apa-apanya. Mending dipandang sebelah mata begini. Masih ada kita dipandang. Lah kita dipandang pakai sedotan. Kadang ada, kadang enggak. Iya.
Kadang-kadang itu membuat kita menyakitkan sekali. Tetapi ketika kita meneladani Yesus, dia nggak sibuk-sibuk, ya kan? Dia suruh Petrus, ya kan? Dokumentasikan semua, upload di YouTube. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Dia enggak mau ribet-ribet. Yang penting dia melakukan kebenaran Allah, katakan amin. Ya, artinya begini, bukan berarti enggak boleh direkam, enggak boleh bukan berarti begitu. Yesus itu enggak melakukan pencitraan. Ngerti enggak Bapak Ibu Saudara? Yang penting dia benar di hadapan Allah. Dia melakukan semuanya yang benar di hadapan Allah. Dan dia enggak mau main-main. Dia enggak mau kompromi. Pernah enggak berpikir, Yesus itu apakah lebih tua umurnya daripada Petrus, daripada yang lain? Pernah enggak berpikir begitu? Saya mau bilang, Yesus itu ya kemungkinan besar lebih muda daripada yang lain. Tetapi yang lain bilang apa? Rabi, guru, Tuhan. Pengurapan Allah itu berjalan gak pandang umur. Mungkin saat ini engkau berpikir, Tuhan, saya ini cuman orang kampung, orang desa. Saya gak ada apa-apanya. Ya betul, memang kamu gak ada apa-apanya. Tapi lihat nanti, 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kamu akan diangkat naik. Kamu akan berbeda dari sebelumnya. Tuhan, saya ini udah tua Tuhan. Saya juga sakit-sakitan. Saya gak bisa berkarya buat Tuhan. Hei, dengar, jangan batasi Tuhan dengan keadaanmu. Tuhan sanggup membuat engkau dipakai untuk bersaksi bagi kerajaan Allah. Lihat 2 tahun kemudian atau tahun depan, engkau setia dalam proses, engkau mau taat, engkau mau setia mengikuti pembentukan dari Tuhan, mengenal bagaimana sistemnya Tuhan yang up to date dari sorga. Dan engkau dipakai oleh Tuhan. Yang penting ketika dia mengajarmu, dengar dia baik-baik. Jangan dari kedaginganmu. Yesus melakukan semuanya dari Bapa di sorga. Dia tidak akan menumpangkan tangan kalau Bapa tidak suruh. Wow, sebegitunya loh. Tapi apa yang kita lihat, bagaimana pada zamannya Yesus, Allah mempromosikan dia. Amin. Jangan takut, jangan gentar terhadap perkataan-perkataan negatif orang lain tentang dirimu. Biarkan mereka berkoar-koar. Kebenaran tidak harus berkoar-koar. Kebenaran tetaplah kebenaran dan akan menjadi sebuah kebenaran. Renungkan itu baik-baik. Kita melihat satu perikop ini, kita belajar banyak dari Yesus. Ya, saya mau lihat. Coba Fir di galeri Fir. Ya, Pastor mau lihat semua kita yang senang belajar dari Yesus. Boleh lambaikan tangan. Yang cukup belajar cukup banyak pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Belajar dari Yesus. Amin. Ya, kita belajar dari Yesus. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai kita hanya menyibukkan waktu untuk diri sendiri. Mari belajar dari Yesus. Dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan banyak orang. Dan dia hidupnya sungguh-sungguh diberkati. Dan dia menjadi berkat. Katakan amin. Ayo kita datang kepada Tuhan. Pandang hanya wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan, sebab Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, biar pagi hari ini kami belajar, Engkau mau mengajar setiap kami. Biar ketika Engkau mengajar kami mendengar dan kami melakukan. Tuhan, terima kasih, kami mau taat kepadamu. Engkau mengajar orang-orang pada waktu itu. Engkau memberitakan Injil, Engkau bersaksi bahwa Engkau datang bukan dari diri-Mu sendiri, tetapi dari Allah Bapa yang mengutus. Dan orang-orang percaya. Ketika mereka percaya, Engkau dengan mudah melakukan mujizat. Engkau dengan mudah mengeluarkan kuasa-Mu dari tubuh-Mu. Dan orang-orang disembuhkan, mereka dilepaskan, mereka dipulihkan, mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami pertobatan. Kami rindu Tuhan. Bahkan Engkau berkata, kalian akan melakukan jauh lebih dahsyat daripada apa yang aku lakukan. Wow, haleluya. Biar pagi hari ini kami terus mengimani dan kami menyadari bahwa Allah kami tinggal dalam kami. Bapa, Hamba berdoa, ampuni setiap kami, kuduskan kami dari semua tingkah laku, perbuatan, pikiran kami, perkataan kami, respon kami. Mungkin salah di hadapan Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Kami akan berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Oh rabakata karabaralalalabashanda. Ya, silahkan Pastor Eni berdoa untuk doa syafaat. Ikana nama shikarala bata kana nama yana nama shikana nama. Oh yana nama she. Mari kita bersama-sama berbahasa roh. Ikana nama shikarala bata kana nama ho. Haleluya, haleluya. Mari bangkitkan rohmu. Nama shikana nama yana nama ho. Yana nama, biarlah roh doa itu ada dalam dirimu. Hona nama shikarala bata kana nama. Yana nama ho. Yana nama she. Hona nama yana nama yana nama yana nama shikarala bayana nama. Yana nama she. Yana nama shikarala bata kana. Nama shikarala bata kana nama shikarala bata kana nama yarala bata kana nama shikarala bata kana nama yana nama shikarala bata kana nama. Haleluya, 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 haleluya. Setiap kami menerima roh doa, api doa turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ikana nama yana nama syekarala bayaralaba. Setiap doa-doa yang kami naikkan, biar kami menaikkannya dengan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahwa Allah bekerja lewat doa-doa kami. Oh nama syekarala bayaralaba syikana nama yana nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus
Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk bangsa ini, kami boleh ada di bangsa ini oleh karena rencana Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama-sama berdiri berdoa di dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita membuka suara kita, sama-sama kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami akan mengalami kebaikan-kebaikan. Bangsa kami akan dipulihkan. Bangsa kami akan mengalami terobosan di dalam nama Yesus. Bapa, pulihkan bangsa kami. Bangsa kami tidak akan kekurangan, Bapa. Bangsa kami akan dijagai Tuhan. Kondisi ekonominya, keuangannya dijaga oleh Tuhan. Bangsa kami tidak akan mengalami kelaparan, melainkan bangsa kami akan memberkati bangsa-bangsa lain. Bapa, kami berdoa meminta belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia. Pulihkan di dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil, beserta setiap staf MPR RI, DPR RI ya Tuhan, bahkan para menteri-menteri ya Tuhan, staf-staf yang ada yang memimpin bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kasih karunia-Mu ya Bapa untuk mereka boleh memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi-provinsi, setiap kabupaten, setiap kota-kota, bahkan desa-desa sekalipun akan diberkati Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Oh ya nama syikaralaba ya ralaba, ikana nama ya nama, kami minta keamanan di bangsa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau menjagai bangsa kami. Kami percaya Bapa, ada malaikat-Mu yang Kau utus bala tentara Allah untuk menjagai bangsa ini Bapa. Jauhkan dari segala pertikaian, jauhkan dari segala kerusuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak, di dalam nama Yesus. Setiap hal-hal yang jahat yang ada di bangsa ini kami akan patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau pegang kendali atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa bagi kota kita dimanapun kita berada. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdiri berdoa bagi kota di mana kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami memberkati kota kami. Biar hal-hal yang baik terjadi atas kota kami di dalam nama Yesus. Kami percaya biar lawatan Tuhan terjadi atas setiap kota kami. Baik saat ini kami ada di Palangkaraya, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Surabaya, baik yang ada di Papua, di Manado, di Sulawesi, dimanapun juga Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan lawatan terjadi atas kota kami. Di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan kota kami ya Bapak. Berkati keamanan, berkati setiap sumber daya alamnya di dalam nama Yesus. Biar kota kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat kota Palangkaraya yang pada saat ini banyak mengalami kebakaran hutan. Di dalam nama Yesus kami minta awan-awan hujan. Mari sama-sama kita minta dengan iman. Awan-awan hujan di dalam nama Yesus. Kami minta hujan atas kota ini mengalir di dalam nama Yesus. Setiap titik-titik api dipadamkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Di-stopkan kebakaran hutannya di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan yang turut ambil bagian dalam memadamkan kebakaran hutan ini. Biar Tuhan beri hikmat, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Saya berdoa juga buat Kalbar, Pontianak Tuhan, di mana juga terjadi begitu banyak kebakaran hutan, asap ya Tuhan. Kami berdoa biar juga awan-awan hujan mengguyur Kalimantan Barat, Pontianak ya Bapak, bahkan daerah-daerah sekitarnya, sehingga stopkan setiap kebakaran hutan, lahan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan pegang kendali, Tuhan pegang kendali di dalam nama Yesus. Ikana nama shikana nama yana nama, ikana nama shikara labata kana nama. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Haleluya, kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang pada hari ini akan beribadah gereja-gerejamu. Setiap hamba-hambamu ya Bapak yang akan melayani kami, memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Biar setiap umat-umat Tuhan boleh datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bergairah dengan Tuhan, mereka boleh datang dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi setiap hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan. Urapi berkati hamba-hambamu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat gereja yang ada di GBI Choir Church ini Tuhan. Ya, hari ini juga akan melaksanakan ibadah. Tuhan berkati, kami minta hadirat Tuhan mengalir. Hadirat-Mu dalam bobot yang lebih besar mengalir, menarik setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sumerman, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi bibit mulutnya Bapak, Engkau urapi dengan minyak yang baru, anggur yang baru mengalir dalam nama Yesus. Berkati setiap umat Tuhan yang akan beribadah. Tidak ada halangan apapun, segala halangan-halangannya kami akan patahkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap umat Tuhan boleh datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, hari ini mereka akan datang beribadah. Mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kami berdoa Bapak bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Bapak. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, mereka akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami beban berat pergumulan, Tuhan mereka dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka dibebaskan, setiap yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi generasi muda yang ada di kota ini Bapak. Di dalam nama Yesus, kemenangan terjadi atas setiap generasi. Lepaskan generasi dari setiap ikatan-ikatan dosa, baik narkoba, baik free sex, homoseksual, lesbian, baik pesta pora kemabukan, bahkan setiap ikatan-ikatan dosa ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan setiap generasi mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa Bapa, lawatan Tuhan juga terjadi di kota kami, revival terjadi. Kami berdoa Bapa, biar apimu mengguyur Bapa, di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus, api lawatan Tuhan mengguyur setiap kota di mana kami berada, setiap desa di mana kami berada akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami revival. Setiap orang akan menangisi dosa-dosanya. Mereka akan berbalik dari segala jalan mereka yang jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan setiap umat Tuhan, mereka yang bergumul akan keluarga mereka, mereka yang bergumul akan orang tua, sanak saudara mereka, untuk mengalami keselamatan. Kami berdoa saat ini Bapak, biar keselamatan itu terjadi atas setiap keluarga mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa, pulihkan setiap keluarga-keluarga ya Bapak. Biar hati Bapak berbalik kepada anak-anak, biar hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Pulihkan hubungan suami dan istri, pulihkan orang tua dan anak, pulihkan hubungan saudara dengan saudara. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami terus dikuatkan, kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kuatkan iman kami, kalau ada yang goyah, kalau ada yang mulai mundur, Tuhan pagi hari ini biar kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan iman kami kembali. Di dalam nama Yesus kami mau terus belajar dari Yesus, kami mau terus belajar dari Engkau, sebab Engkau adalah guru agung kami yang mengajari kami begitu banyak hal Bapak. Terima kasih, kami mau terus belajar, bangkitkan iman kami, kuatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri doa kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Eni dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ini ya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pak Sumerman. Jadi yuk datang yuk yang di Palangkaraya, yang ada di luar, ayo kita ibadah online ya. Dan kita ibadahnya jam 9 pagi. Mari ya, saya terus mengingatkan, ayo jangan telat hadir ya, supaya kita diberkati, lebih lagi diberkati. Puji nama Tuhan. Itu saja pemahaman hari ini. Tuhan berkati. Yuk kita saling menyapa. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ibadah di lapas hari ini ya. Ya Bu Suri, melayani bersama dengan tim. Tuhan menguatkan, mengurapi pelayanannya. Ya, Tuhan berkati Mina. Sama-sama semuanya. Henry, semangat Henry ibadah. Semangat Pak Robi, semangat Henry. Glenn. Ibadah Salam Glenn gitu. Ya, ibadah. Salam untuk Pak Ben.